Merokok adalah kebiasaan yang banyak orang anggap sulit dihentikan, bahkan setelah usia lanjut. Namun, tahukah Anda bahwa di usia lanjut, merokok bukan hanya sekadar kebiasaan buruk, tapi bisa menjadi ancaman besar bagi sisa umur yang seharusnya bisa dijalani dengan tenang, sehat, dan damai. Rokok mungkin pernah dianggap sebagai teman saat muda, teman ketika stres, atau sekadar pengisi waktu luang. Tapi pada kenyataannya, di usia lanjut, setiap hisapan rokok adalah tambahan beban bagi tubuh yang sudah bekerja keras selama puluhan tahun. Inilah yang akan kita bahas dalam video kali ini. Tentang bahaya merokok bagi para lansia, dan kenapa kebiasaan ini bisa menjadi penyebab utama dari banyak penyakit serius di usia senja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Anda yang sedang menonton dalam keadaan sehat, damai, dan diberi semangat untuk terus menjaga kesehatan. Hari ini kita akan berbicara dari hati ke hati tentang satu kebiasaan yang sering dianggap biasa, padahal sangat berbahaya, yaitu kebiasaan merokok di usia lanjut. Ketika seseorang sudah memasuki usia 60 tahun ke atas, tubuh mulai mengalami berbagai penurunan alami. Fungsi jantung melambat, paru-paru tidak lagi sekuat dulu, pembuluh darah mulai menyempit, dan sistem kekebalan tubuh tidak seefektif saat muda. Dalam kondisi seperti ini, merokok justru mempercepat kerusakan di seluruh sistem tubuh. Setiap hisapan rokok membawa ribuan bahan kimia beracun, seperti nikotin, tar, karbon monoksida, dan berbagai zat karsinogenik yang bisa merusak sel-sel tubuh secara permanen. Bagi lansia, efek racun ini jauh lebih cepat terasa karena kemampuan tubuh untuk memperbaiki diri sudah menurun. Salah satu bahaya paling nyata dari merokok di usia lanjut adalah gangguan pernapasan kronis. Paru-paru yang seharusnya menjadi alat utama untuk bernapas bersih menjadi rusak karena paparan asap rokok bertahun-tahun. Banyak lansia yang akhirnya mengalami sesak napas, batuk tak kunjung sembuh, bahkan mengalami penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Kondisi ini membuat aktivitas sehari-hari seperti berjalan, berbicara, bahkan tidur pun menjadi sulit. Tidak hanya paru-paru yang terkena dampaknya, merokok di usia lanjut juga menjadi pemicu utama penyakit jantung dan stroke. Nikotin dalam rokok menyebabkan pembuluh darah menyempit dan tekanan darah meningkat. Akibatnya, jantung harus bekerja lebih keras, dan ini sangat berisiko bagi lansia yang mungkin sudah memiliki riwayat tekanan darah tinggi atau kolesterol. Satu batang rokok saja bisa memicu lonjakan tekanan darah yang berbahaya. Dalam jangka panjang, kondisi ini memperbesar risiko serangan jantung mendadak. Selain jantung dan paru-paru, merokok juga mempercepat proses penuaan pada seluruh organ tubuh. Kulit menjadi kusam dan keriput lebih cepat karena aliran darah ke jaringan kulit berkurang. Gigi mudah rusak, tulang menjadi rapuh, dan otot kehilangan kekuatan. Bahkan bagi lansia yang masih aktif merokok, kemampuan berpikir bisa menurun lebih cepat karena berkurangnya oksigen ke otak akibat karbon monoksida dalam asap rokok. Ini bisa mempercepat risiko pikun atau demensia. Lebih dari itu, rokok juga memengaruhi sistem kekebalan tubuh. Pada lansia, sistem imun yang sudah menurun menjadi semakin lemah akibat racun dari rokok. Akibatnya, tubuh jadi lebih mudah terserang infeksi, luka menjadi lebih lama sembuh, dan risiko komplikasi meningkat. Misalnya, luka kecil di kaki bisa menjadi infeksi serius jika aliran darah terganggu akibat merokok. Banyak kasus amputasi pada lansia sebenarnya berawal dari hal seperti ini. Luka kecil yang tidak sembuh karena efek rokok terhadap pembuluh darah. Bagi para lansia yang sudah memiliki penyakit seperti diabetes, asam urat, atau hipertensi, merokok bisa menjadi pemicu kambuhnya berbagai komplikasi. Rokok memperlambat metabolisme tubuh, membuat gula darah lebih sulit dikendalikan, dan menambah beban bagi ginjal yang sudah lemah.
Dalam banyak penelitian, lansia yang masih merokok cenderung lebih cepat mengalami penurunan fungsi organ dibandingkan dengan mereka yang berhenti merokok sejak usia muda. Sebagian orang mungkin berpikir, saya sudah tua, buat apa berhenti sekarang, toh sudah terlanjur. Padahal ini adalah pandangan yang sangat keliru. Tubuh memiliki kemampuan luar biasa untuk memperbaiki diri, bahkan di usia lanjut. Jika seorang lansia berhenti merokok hari ini, manfaatnya bisa dirasakan hanya dalam hitungan hari. Dalam 24 jam setelah berhenti merokok, tekanan darah mulai stabil dan kadar karbon monoksida dalam darah menurun drastis. Dalam beberapa minggu, pernapasan mulai membaik dan aliran darah menjadi lebih lancar. Dalam beberapa bulan, risiko serangan jantung berkurang hingga hampir setengahnya dibandingkan mereka yang masih merokok. Bayangkan, di usia lanjut yang seharusnya menjadi masa menikmati kehidupan, masa bersama cucu, masa tenang menikmati alam, malah dihabiskan dengan batuk, sesak napas, atau berbaring karena penyakit akibat rokok. Berhenti merokok bukan sekadar keputusan medis, tapi keputusan untuk menghargai diri sendiri, menghargai tubuh yang sudah setia menemani selama puluhan tahun. Keluarga juga punya peran besar dalam membantu lansia berhenti merokok. Jangan dimarahi, jangan dijauhi, tapi dampingi dengan kasih sayang. Ajak untuk melakukan kegiatan yang menenangkan, seperti berjalan pagi, berkebun, atau berzikir. Gantilah kebiasaan memegang rokok dengan kebiasaan memegang segelas air putih, atau camilan sehat seperti potongan buah. Perlahan, tubuh akan mulai terbiasa tanpa nikotin dan pikiran menjadi lebih tenang. Selain itu, penting juga untuk memahami bahwa berhenti merokok bukan hanya untuk kesehatan diri sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitar. Asap rokok yang dihirup oleh cucu, anak, atau pasangan bisa sama berbahayanya. Lansia yang merokok di dalam rumah tanpa sadar bisa membuat orang yang dicintai ikut menderita penyakit pernapasan, asma, bahkan kanker paru. Jadi berhenti merokok adalah bentuk cinta. Cinta kepada diri sendiri dan cinta kepada keluarga. Dan jika ada lansia yang merasa sulit berhenti karena sudah terbiasa puluhan tahun, jangan putus asa. Banyak cara untuk memulai perubahan kecil. Mulailah dengan mengurangi jumlah batang setiap hari, ganti dengan teh hangat, hirupan udara segar di pagi hari, atau lakukan pernapasan dalam setiap kali keinginan merokok muncul. Tidak perlu sempurna langsung berhenti, yang penting mulai berusaha. Setiap langkah kecil menuju berhenti merokok adalah kemenangan besar bagi kesehatan. Ingatlah, hidup di usia lanjut adalah anugerah. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk sampai ke tahap ini. Maka jagalah tubuh ini sebaik mungkin. Berhenti merokok bukan berarti kehilangan kenikmatan, tapi justru mendapatkan kembali kebebasan. Kebebasan untuk bernapas lega, bergerak ringan, dan menikmati hidup tanpa beban. Jadi bagi Anda atau orang tua yang masih merokok di usia lanjut, mulailah perubahan dari sekarang. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Tubuh Anda akan berterima kasih, dan keluarga Anda akan lebih tenang melihat Anda hidup lebih sehat, lebih kuat, dan lebih bahagia. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini menjadi pengingat lembut bahwa setiap tarikan napas adalah nikmat yang luar biasa. Jangan biarkan rokok mengambil nikmat itu dari Anda. Semoga kita semua selalu diberi kekuatan untuk menjaga diri, menjauhi hal yang merusak, dan memilih hidup yang lebih sehat di sisa umur yang berharga ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konde.